Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman dan juga Ibu Santi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya Muhammad Rafan Rahman dengan NIM akhir 075 dari kelas 6B Perbankan Syariah. Izinkan saya akan menjelaskan sedikit banyak mengenai perkembangan industri kamera dalam mempengaruhi tren telekomunikasi dan juga tren industri pertelevisian di Indonesia. Ada nggak sih pengaruhnya, dan juga ada nggak sih keterbatasan dan juga halangan dan hambatan dari industri perkembangan jenis-jenis kamera di Indonesia sendiri dalam mempengaruhi tren telekomunikasi pertelevisian di Indonesia? Mau tahu jawabannya? Ayo sama-sama kita cari. Oke teman-teman semua, sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil latar belakang mengenai perkembangan kamera digital dalam mempengaruhi tren telekomunikasi digital di bidang industri fotografi dan juga pertelevisian di Indonesia. Karena menurut saya, salah satu dampak utama dari perkembangan kamera digital adalah kemudahan dalam berbagai hal mengakses ataupun mendapat konten visual. Sehingga melalui koneksi ini, internet dan juga platform online lainnya ataupun fotografer, pembuat konten dapat dengan cepat membagikan karya mereka kepada khalayak yang lebih luas. Selain itu, kemampuan kamera digital untuk merekam video yang berkualitas tinggi telah mengubah cara pertelevisian beroperasi, dan juga banyak saluran televisi dan juga penyiaran online mengadopsi teknologi kamera digital untuk produksi konten visual. Nanti di sela-sela ini saya akan memberikan sebuah video bagaimana contoh dari pertelevisian pada zaman dulu yang belum menggunakan kamera digital, dan juga pertelevisian yang sudah menggunakan kamera digital pada era zaman sekarang. Oke teman-teman sekalian, adapun yang saya harapkan dari penulisan yang saya buat ini, yang pertama adalah mendorong inovasi agar kedepannya inovasi yang diharapkan bagi khususnya industri pertelevisian dapat jauh lebih berkembang. Kemudian menyadarkan bahwa potensi pasar di Indonesia sangat besar terkait dengan pertelevisian, dan makanya ini harus digencarkan kembali. Yang ketiga, perkembangan industri yang berkelanjutan, bahwasanya di Indonesia khususnya industri pertelevisian sangat jauh akan lebih berkembang ke depannya. Baik, untuk mempersingkat, yang pertama saya akan bahas mengenai apa sih tren industri itu sendiri. Industri adalah sebuah sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang atau penyediaan jasa dalam skala besar maupun skala kecil. Tren industri mengacu pada perubahan signifikan atau pola perkembangan yang terjadi dalam industri secara umum. Tren industri juga dapat dilibatkan perkembangan teknologi, perubahan dalam gaya hidup, dan preferensi konsumen lain. Baik, adapun dampak perkembangan kamera digital terhadap industri pertelevisian di Indonesia, yang pertama ada peningkatan kualitas produksi dan juga pengalaman bagi penonton. Penggunaan kamera digital berkualitas tinggi dalam produksi program TV dapat memberikan sebuah kenyamanan baru bagi penonton untuk mengkonsumsi tayangan-tayangan yang lebih menarik. Contohnya pada zaman dulu misalkan kameranya masih terbatas, hanya terbatas warnanya hitam putih saja, tapi sekarang dilengkapi dengan fitur-fitur yang sudah HD, 4K dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga sudah tahu dan mungkin sudah mengalaminya. Yang kedua, perubahan dalam format dan konten program televisi. Ini secara lebih spesifik. Yang pertama, di Indonesia sendiri pertumbuhan tayangan digital dan video on demand. Pertumbuhan tayangan digital dan video on demand telah menjadi fenomena yang sangat signifikan dalam industri pertelevisian khususnya di Indonesia. Bayangkan di Indonesia saja sudah sangat signifikan, apalagi di dunia secara umumnya. Yang kedua adalah peningkatan kualitas tontonan yang menjadi HD, yang sama-sama kita udah tahu nih, mulai dari mungkin tahun 2015 ke atas
tayangan sekarang sudah rata-rata sudah HD dan harus sudah didukung oleh industri pertelevisian Indonesia karena target pasar sudah meminta hal itu dilakukan oleh pertelevisian di Indonesia. Yang selanjutnya bagi saya tantangan yang dalam menghadapi perkembangan kamera digital sendiri dalam tren telekomunikasi, yang pertama ada keamanan dan privasi data. Resiko kebocoran data dan pelanggaran privasi. Hal ini berkaitan dengan bagaimana gambar itu bisa diambil, bagaimana gambar itu bisa digunakan tanpa tanggung jawab yang diberikan oleh industri pertelevisian itu sendiri. Karena industri pertelevisian sendiri kan sifatnya sangat umum dan sangat terbuka. Hal ini harus diperhatikan sangat dalam oleh industri pertelevisian Indonesia. Yang kedua, perlindungan data pribadi dalam konteks industri fotografi dan pertelevisian. Hal ini harus diperhatikan sangat jauh oleh industri pertelevisian Indonesia terkait gambar yang diambil, karena hal ini berkaitan dengan etika dari sebuah perusahaan dan juga sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan database dari konsumen sendiri. Hal ini sangat penting dan butuh kesadaran yang ditimbulkan oleh pelaku industri pertelevisian khususnya di Indonesia. Oke, yang terakhir, kritik dan saran mengenai materi yang saya sampaikan terkhusus untuk industri pertelevisian di Indonesia. Yang pertama, harus ada pelatihan dan pendidikan dalam penggunaan kamera digital dan juga teknologi telekomunikasi terkini. Karena yang saya rasakan sendiri, karena saya tertarik juga dalam bidang fotografi, harusnya pelatihan ini diajarkan sejak dini terhadap sumber daya manusia yang memang sudah tertarik untuk ikut mengambil alih atau ikut andil dalam industri pertelevisian Indonesia, khususnya dalam bidang pengambilan gambar. Yang kedua, mendorong atau adopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini sangat penting karena industri pertelevisian sendiri sangat dituntut untuk maju jauh lebih berkembang, karena kalau enggak gitu masyarakat juga akan menurunkan kepercayaannya terhadap industri pertelevisian. Misalkan gambarnya belum HD, maka masyarakat akan memilih gambar yang lebih HD dibandingkan channel yang belum menerapkan hal tersebut. Yang ketiga, ada kebijakan dan juga regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi dan privasi dari konsumen. Hal ini sangat penting karena ini berkaitan dengan etika sistem informasi manajemen mengenai database dari konsumen. Yang terakhir, yakni menimbulkan kesadaran akan resiko dan pentingnya keamanan data dalam industri ini terkait dengan gambar ataupun lain sebagainya. Karena di bidang ini, apalagi di industri kamera digital, sangat penting dalam memperhatikan hal-hal yang mengenai keamanan data dan juga privasi dari industri kamera digital dalam pertelevisian di Indonesia. Kesimpulannya, dalam hal ini perkembangan kamera digital sendiri memiliki dampak yang signifikan terutama di Indonesia terhadap tren telekomunikasi dalam industri fotografi dan juga pertelevisian di Indonesia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah fotografer, karena jujur jumlah fotografer di Indonesia dan juga yang paham tentang industri ini sangatlah sedikit, sangat minim, karena tadi pelatihan yang kurang banyak, sangat sedikit. Kemudian perlu diperhatikan lagi adalah peningkatan jumlah fotografer amatir. Jadi bukan hanya fotografer profesional, tapi juga fotografer amatir yang harus diperhatikan sebagai bentuk warisan atau sebagai bentuk penerus agar industri ini tetap bertumbuh dan berkembang.
Perkembangan ini membawa berbagai manfaat dan tantangan dalam industri. Di satu sisi, peningkatan jumlah fotografer amatir dan konten kreatif memberikan peluang untuk berkembang dan memperkaya industri. Tapi di satu sisi lain, resiko kebocoran data, kemudian privasi merupakan ancaman yang perlu diatasi dengan serius. Perlindungan data pribadi menjadi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri, khususnya pertelevisian di Indonesia. Dalam konteks ini penting bagi industri fotografi dan juga pertelevisian untuk terus mengikuti tren dan perkembangan teknologi, serta menjaga keseimbangan antara inovasi dan juga perlindungan data privasi. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat video yang akan saya berikan mengenai apa sih perbedaan tren industri terutama fotografi Indonesia pada zaman dulu dan zaman sekarang yang mungkin sangat terlihat bedanya. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.